Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran. Untuk agenda hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran simulasi praktikum online. Di sini Ibu menggunakan website berupa PET Colorado, di mana website ini itu merupakan website yang dibuat oleh University of Colorado yang berfungsi untuk atau berguna untuk menunjang pembelajaran, khususnya pelajaran fisika, kimia, dan juga biologi. Nah, sebelum itu, kemarin kita sudah belajar mengenai gaya dan gerak. Nah, namun sekarang kita akan simulasi atau praktikum online, khususnya pada materi gaya dan gerak di penjumlahan gaya. Nah, sebelum itu kan Ibu sudah men-share tuh LKS atau LKPD berupa PDF ke grup. Nah, di sini Ibu akan mengulas sedikit mengenai LKS yang sudah Ibu susun. Oke. Sebelum memulai praktikumnya, di sini Ibu akan sedikit menjelaskan mengenai isi dari LKS yang sudah Ibu share. Di sini yang pertama ada tujuan praktikum. Jadi tujuan praktikum kali ini yaitu Ibu harapkan kalian mampu mengetahui pengaruh penjumlahan gaya terhadap gerak satu dimensi. Selain itu, Ibu harapkan kalian juga mampu mengetahui faktor yang mempengaruhi gerak suatu benda berdasarkan percobaan nanti. Selain itu, percobaan ini juga dilakukan untuk membuktikan teori dari hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Di mana hukum Newton 1 itu berbunyi apabila suatu resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Dan benda yang bergerak lurus beraturan akan bergerak lurus beraturan dengan kecepatan yang tetap. Nah, kita akan membuktikan apakah benar suatu benda itu akan tetap diam apabila diberi resultan gaya yang nilainya sama atau bagaimana. Kita lihat nanti. Nah, sedangkan untuk hukum Newton 2 itu berbunyi percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada suatu benda berbanding lurus dan searah dengan gaya itu dan berbanding terbalik dengan massa benda. Jadi untuk hukum Newton 2 ini sebaliknya, ketika apakah si benda itu akan bergerak apabila diberi gaya resultan yang lebih tinggi gitu. Nah, di LKS ini juga terdapat metode atau prosedur kerja yang harus kalian baca terlebih dahulu. Di sini ada alat bahan sebelum kalian memulai praktikum. Jadi untuk alat dan bahannya itu kalian siapkan handphone ataupun laptop yang tentunya memiliki sinyal internet yang stabil. Lalu ada alat tulis seperti buku dan pensil untuk mencatat hasil praktikumnya. Nah, selain itu di sini Ibu juga mencantumkan link PET Colorado-nya, jadi kalian bisa klik langsung, nanti langsung muncul. Namun apabila ada kendala, kalian bisa langsung klik aja di Chrome-nya, di Google Chrome, kalian klik PET Colorado dan nanti akan muncul. Oke. Nah, selain itu, di sini ada hasil pengamatan. Jadi ketika kalian sudah melaksanakan praktikumnya, kalian harus mengisi hasil pengamatannya. Nanti kan ada 4 percobaan mengenai penjumlahan gaya. Kalian coba isi di sini prediksi gerakannya seperti apa, apakah bergerak atau tidak, kemudian gerakan yang sebenarnya bagaimana, lalu kalian juga tuliskan di sini jumlah gaya yang dihasilkannya itu berapa Newton. Oke. Nah, selanjutnya di sini isi pembahasan. Pembahasan juga harus kalian isi secara singkat saja. Jadi hasil praktikum dan juga teori harus kalian kaitkan. Dan terakhir ada kesimpulan. Di sini kesimpulan itu sesuai dengan tujuan. Apabila tujuannya ada 3, maka di sini juga kesimpulannya harus berjumlah 3. Namun tadi kan tujuannya hanya ada 2, jadi nanti kalian setelah melakukan praktikum, kalian isi di sini
kesimpulan berjumlah 2. Dan terakhir di sini ada post test ya setelah kalian melaksanakan praktikum. Oke, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja ke tutorialnya. Oke, kalian tadi ya klik di Google Chrome ataupun Google biasa, klik pad, lalu klik yang simulasi online gratis. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kemudian kalian klik bagian fisika, karena gaya dan gerak ini adalah materi dalam fisika. Oke, ditunggu sebentar. Mulai muncul. Nah, oke, ketika tampilannya sudah seperti ini, maka kalian harus cari materi yang sesuai dengan apa yang ingin kalian praktikumkan. Nah, di sini kan tadi gaya dan gerak, kita cari materinya gaya dan gerak. Nah, di sini ada klik gaya dan gerak. Nah, ketika tampilannya sudah seperti ini, kalian tidak harus mengunduh bagian ini, tapi kalian cukup klik bagian yang ini, langsung saja ke simulasinya, jadi tidak perlu diunduh. Nah, ketika sudah tampilan seperti ini, di sini kan ada beberapa tema ya, beberapa tema dari bab gaya dan gerak ini. Tapi kita akan fokuskan, Ibu akan memfokuskan praktikum ini di penjumlahan gayanya saja. Klik. Nah, ini sudah muncul seperti ini. Tinggal langsung bisa dilakukan ya percobaannya. Di sini ada benda yang nanti menjadi penentu apakah benda ini bergerak ataupun tidak. Yang untuk percobaan pertama, kan di sini ada 4 percobaan. Untuk percobaan pertama, kita coba dengan menggunakan orang yang berwarna biru dengan ukuran yang sama. Nah, seperti ini. Ini kan ukurannya sama, letaknya juga sama. Apakah benda ini akan bergerak dan apakah benar ketika gaya yang diberikan itu memiliki nilai yang sama, si benda ini tidak akan bergerak. Kita mulai aja, klik mulai. Nah, ketika kita sudah mengklik mulai, kita munculkan di sini keterangannya. Di sini keterangannya jumlah gaya sama dengan 0. Berarti teori hukum Newton 1 itu memang benar. Ketika suatu benda diberi gaya resultan yang memiliki nilai sama, di sini kan nilai resultannya itu 100 Newton. Dua-duanya 100 Newton. Nah, ketika mereka saling tarik-menarik, maka bendanya itu akan tetap diam. Karena gaya yang diberikan sama memiliki nilai 100 Newton. Gitu ya. Kita ulangi. Nah, untuk selanjutnya, untuk percobaan kedua, bagaimana kalau misalkan nilainya sama, nilai resultannya sama, tetapi letaknya berbeda. Kita coba letakkan di daerah yang berbeda. Oke, di sini kan terlihat bahwasanya warna biru itu terletak di titik 1 dan 2, sedangkan warna merah itu di titik 3 dan juga 4. Kita mulai. Kita klik
bagian ininya, keterangannya. Nah, di sini tetap jumlah gayanya sama dengan 0. Berarti apa? Berarti letak dari suatu gaya itu, resultan gaya itu tidak mempengaruhi pergerakan suatu benda, ya. Jadi karena memang gaya yang dimiliki bagian kiri dan juga bagian kanan itu sama-sama memiliki 100 Newton, jadi letaknya pun tidak berpengaruh gitu terhadap pergerakan suatu benda. Oke, kita akan mulai ke percobaan yang ketiga. Bagaimana kalau misalkan si resultan gayanya itu berbeda, tapi letaknya sama. Kita pakai yang ini, yang besaran. Ini kalian bebas saja ya, bebas memilih mana saja. Nah, ini kan letaknya sama, tetapi lihat ukuran dari resultan gayanya itu berbeda. Kita klik mulai. Tuh. Di sini berarti benda akan mengikuti gaya yang memiliki nilai yang lebih besar. Kita lihat keterangannya. Nah, di sini keterangannya bahwasanya orang biru itu memiliki nilai 150 Newton, sedangkan orang merah itu memiliki nilai 200 Newton. Otomatis yang paling besar adalah yang merah. Dan di sini juga ada keterangannya bahwa yang merah itu adalah yang menang. Di sini juga ada jumlah gayanya, langsung ada, yaitu 50 Newton. Berarti yang berpengaruh itu adalah gaya dari suatu benda tersebut. Nilainya. Oke. Kita ulangi ke percobaan terakhir, ya, percobaan keempat. Untuk percobaan keempat ini, kita coba letakkan gaya resultan dengan nilai yang berbeda dan letaknya berbeda. Bagaimana hasilnya? Kita lihat. Nah, di sini kan letaknya untuk biru itu di titik 1 dan 2, sedangkan untuk yang merah itu di titik 2 dan 3. Apakah letak mempengaruhi pergerakan suatu benda? Kita lihat, klik mulai. Nah, di sini terlihat bahwasanya meskipun si benda atau si resultan gaya ini, meskipun si resultan gaya ini berada di titik yang paling jauh, tidak menutup kemungkinan ya. Jadi di sini tidak berpengaruh. Tetap saja yang menang adalah yang biru yang memiliki gaya yang paling besar. Kita klik keterangannya. Nah, di sini keterangannya bahwa jumlah gaya hasil dari percobaan ini adalah 100 Newton. Karena di sini gaya kiri atau orang yang biru ini memiliki Newton 200 ya, nilai 200, sedangkan yang kanan atau orang yang merah ini memiliki nilai gaya 100 Newton. Nah, untuk percobaan kali ini sudah ya, berarti dari percobaan ini tuh dapat disimpulkan bahwasanya teori Newton 1 dan 2 terbukti, di mana untuk teori 1 itu benda tidak akan bergerak apabila dikasih atau diberikan gaya dengan nilai yang sama. Sedangkan sebaliknya, apabila benda itu diberikan gaya yang berbeda, maka si benda akan mengikuti nilai gaya yang paling besar. Tuh. Oke, mungkin untuk percobaan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan dapat dipahami dan Ibu sampaikan kembali untuk mengisi kesimpulan pembahasan serta hasil pengamatannya.
Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.